Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di minggu yang baru, di hari yang baru. Dimanapun Anda berada, sedang di rumah, dalam perjalanan menuju sekolah perkuliahan, menuju tempat bekerja, baik di usaha sendiri, swasta, pemerintah. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 358 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 13 Juli 2020 dari kitab Mazmur pasal 142 ayat 2 mengatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba, mangangguk badar au jauh-jauh tu Jehovah. Marhurajado suaraku tu Jehovah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tempat-tempat favorit Alkitab terkadang terletak di tempat-tempat aneh dan tak terduga. Yusuf berada di penjara, Yunus di perut ikan, Daniel di lubang singa. Keturunan Abraham bekerja di tempat pembakaran batu bata di Mesir. Yesus di Taman Getsemane. Yesus di Bukit Golgota. Paulus berpegangan pada sebuah tiang besar di tengah lautan ketika kapalnya karam. Bagi Daud, Gua Adulam tempat mendapatkan inspirasi dan menuliskan beberapa mazmurnya. Daud adalah salah satu tokoh utama Perjanjian Lama. Alkitab memberitahu kita bahwa dia hampir memiliki segalanya. Dia tampan, kuat. Dia seorang pahlawan Israel. Semua perempuan-perempuan Israel menyanyi mengeluh-elukannya. Hampir semua orang menyukainya dan dia menjadi raja. Apakah lagi yang kurang bagi Daud?
Alkitab mencatatkan keadaan dirinya yang lain. Ia juga seorang yang sangat kesepian. Mazmur pasal 22 menuliskan, "Ya Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mungkin masalah tersulit yang dihadapi manusia dalam kehidupannya adalah ketika merasa ditinggalkan, merasa kesepian. Saudara-saudara, adalah mudah untuk mengatakan atau menyampaikan kata-kata positif, kata-kata membangun, menguatkan, menghibur ketika orang sedang dalam keadaan baik dan tanpa masalah. Namun, jika diri sendiri sedang mengalami situasi sulit atau dalam kondisi buruk dan kesepian, mampukah kita mempertahankan konsistensi untuk berkata positif? Jangankan menguatkan orang lain, untuk menghibur diri sendiri pun teramat sulit. Daud awalnya adalah seorang gembala yang sederhana, tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang raja Israel. Sebelum dia menjadi raja, Raja Saul, raja Israel pertama, membawanya ke rumah tangganya sebagai pembawa senjatanya, posisi yang sangat dihormati saat itu. Dan Alkitab berkata bahwa Saul juga sangat mencintai Daud. Kemudian terjadilah saat-saat yang benar-benar buruk dalam hidupnya. Daud dalam pelarian dari Raja Saul. Sementara dia berlari dan bersembunyi dari Raja Saul, dia sampai di Gat. Di Gat, ia dibawa Raja Akis yang ia takuti. Karena Raja Akis tahu tentang kebesaran Daud. Daud bertindak seolah-olah gila. Raja Akis pun mengusirnya. 1 Samuel 21. Raja Saul terus mencari Daud, dan Doeg orang Edom memberitahu Saul bahwa ia telah melihat Daud di kota Nob yang sedang berbicara dengan imam. Saul pergi kepada Ahimelek sang imam dan bertanya kepadanya mengapa ia berbicara dengan Daud, memberi makan Daud dan orang-orangnya, dan juga memberi pedang Goliat kepada Daud. Ahimelek menjawab dengan cara yang tidak disukai oleh Saul, dan Saul membuat Doeg membunuh semua imam, dan orang-orang melarikan diri dan pergi memberitahu Daud. Karena kejadian itu, Daud pun bersembunyi. Saudara-saudara, mari belajar dari pengalaman Daud. Ketika itu Daud sedang dalam tekanan yang hebat, dikejar-kejar Saul yang hendak membunuhnya. Daud pun melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam dan berlindung di sana. Daud mengungkapkan jerit hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Demikian keluh Daud. Daud sendirian. Di kanan dan di kirinya tidak ada orang yang menaruh perhatian dan kepedulian kepadanya. Orang lain
sudah tidak lagi menghiraukan keberadaan dan kehadirannya. Karena itu, ia tidak bisa mencari perlindungan pada seorang teman atau sahabat. Dalam keadaan seperti itu, dia kesepian. Dia merasa tidak diperdulikan. Tempat pelariannya ada di sebuah gua yang sunyi. Apakah selanjutnya yang dialami oleh Daud di gua itu? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Datanglah kepadanya orang-orang yang bermasalah, yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Tak bisa dibayangkan bagaimana Daud saat itu. Ia yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, penghiburan, dorongan, dan pertolongan, justru dia mendapat kiriman Tuhan untuk menolong, menguatkan, membantu, dan menghiburkan orang lain. Ada rencana Tuhan di balik semua kesepian, kesunyian yang dihadapi oleh Daud. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Melalui kehadiran orang-orang yang bermasalah, Daud diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai seorang konselor, bahkan menjadi pemimpin dan teladan atas mereka. Dan Daud menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Dalam upaya mendekati Tuhan untuk mencari perlindungan, Daud meminta agar Tuhan sudi mendengarkan dan memperhatikan teriakannya. Ia sangat berharap akan pertolongan dari Tuhan, sebab ia merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi musuh-musuhnya. Rupanya, akumulasi dari semua masalah yang dia hadapi itu, dia mengatakan dirinya seperti terpenjara, terkepung dari segala penjuru. Ia meminta agar Tuhan sudi melepaskannya dari keterpenjaraan tersebut. Tuhan punya cara ajaib untuk menolong dan menyemangati Daud. Tuhan memberikan kepada Daud pemahaman tentang karakter hatinya sendiri, dan untuk membuatnya belajar tunduk kepada kebijaksanaan yang lebih bijaksana dan besar dari kebijaksanaannya, yaitu kebijaksanaan Tuhan semesta alam. Tuhan memberi pelajaran kepada umatnya Israel bahwa Gua Adulam salah satu tempat menempah pemimpin Israel. Di manakah tempatmu ditempah oleh Tuhan untuk berguna baginya? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, oleh pengalaman Daud, pemazmur, dengan nyaring aku berseru kepadamu Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepadamu.
kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, untuk membayar utang dosa kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 358 ayat 5. Umat yang takut akan Tuhan, dengarkanlah ceritaku. Aku selalu mempersaksikan yang dilakukan padaku. Ku berseru kepada Tuhan di dalam kesesakanku. Kini ku telah diselamatkan. Terpuji nama Allahku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.